melakukan roll depan. Melakukan roll depan. Ini berlaku sendiri. Ini berlaku sendiri. Punya dulu. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran olahraga, pendidikan jasmani, dan kesehatan bersama saya dan Pak Yakin. Untuk hari ini kita akan memberikan materi mengenai senam lantai. Ya, senam lantai yaitu sebetulnya sudah ada pada saat yang kemarin di kelas 7 maupun kelas 8, roll depan belakang, kemudian ditambahi dengan neck kick. Ya. Untuk senam lantai itu sebetulnya banyak macamnya. Ya. Kayang itu juga termasuk di dalam senam lantai. Jadi kayang, flick flak, meroda, kemudian neck kick, roll kick. Jadi roll ke depan, baru kemudian seperti salto, termasuk juga salto, kemudian handstand. Tidak bisa, ya makanya nanti kita permudah nanti teknik latihannya. Kalau Pak Ar sendiri di kelas 7 yang kemarin untuk memberikan pembelajaran yang tidak bisa, itu seperti contoh yang kemarin, minggu kemarin itu matras yang saya gunakan itu bentuknya agak tinggi. Jadi agak tinggi kemudian menurun. Itu untuk pembelajaran yang belum bisa atau takut itu lebih mudah. Kalau kita latihan dengan matras yang datar itu biasanya kesulitan. Kesulitannya dalam menggelindingkan badan karena kaki itu biasanya ditekuk. Ya. Tapi dengan matras yang agak tinggi, seperti contoh di atas sini, jadi di belakang, ini sudah saya siapkan matras yang agak tinggi. Kalau yang kemarin tidak pakai meja pada saat saya mengajar di kelas 7 itu. Tapi alhamdulillah semuanya bisa sebetulnya. Sampai ada yang takut, anaknya gemuk, rasa kelas 7E kalau tidak salah. Ya. Itu badannya besar, takut karena di SD pernah cedera dengan melakukan roll depan. Dan alhamdulillah pada saat bersama dengan Pak Har, ya, dia bisa melakukan, kemudian ingin mengulang kembali, ya, ingin mencoba karena merasa bisa dan tidak ada rasa sakit. Ya. Jadi sebetulnya untuk senam lantai ini banyak macamnya, ya, karena ini termasuk senam dalam prestasi yang sering dilombakan, baik menggunakan alat maupun tidak. Ya. Kemudian untuk matras yang digunakan di dalam lomba itu 4 kali 4 meter dengan matras yang seperti matrasnya mobil, bukan matras yang seperti ini, ya. Jadi kecil bentuknya sekitar 5-10 cm tapi empuk, enak. Jadi untuk salto dan sebagainya itu tidak terlalu sulit, ya. Kemudian untuk Pak Har sendiri memang sebetulnya ingin memberikan materi senam lantai itu banyak macamnya, tapi terkendala dengan perlengkapan atau sarana. Ya, saya tidak begitu berani memberikan seperti salto. Salto itu mudah, ya. Dasarnya memang dari roll depan, kemudian roll kick, baru salto. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya sarananya untuk biasanya ada sabuk pengaman untuk memegang sehingga anak itu lebih mudah. Ya. Roll atau neck kick juga demikian. Ya. Yang paling mudah diajarkan itu biasanya yaitu roll depan belakang, kemudian
handstand, kemudian neck kip. Neck kip itu dengan kaki 3 dalam 2 tangan, kepala, ya. Atau nanti langsung saya contohkan bentuk-bentuknya supaya kalian tahu. Cuma nanti materi yang ada di sini yaitu roll depan belakang. Untuk roll kipnya atau neck kip yang melenting, jadi setelah roll depan kemudian melenting seperti salto, itu kita harus menggunakan meja yang agak tinggi latihannya. Ya. Kalau yang sudah bisa dari alas atau matras yang datar kemudian langsung dari roll ke neck kip atau melompat seperti salto, itu perlu latihan yang intens, ya. Tidak semudah itu, karena untuk senam lantai pertama harus punya kekuatan, kelentukan, keseimbangan, ya, dan belakang. Ya, kita lihat ke sana, depan. Ya, perhatikan anak-anak. Untuk saya terangkan dulu untuk roll depan, ya. Tahap-tahapnya, untuk tahap pertama kalian terus berdiri lurus sempurna dengan ya. Tahap pertama berdiri sempurna lurus. Terus kemudian yang kedua sentuhkan telapak tangan, ya. Sentuhkan telapak tangan ke matras. Nah, dengan jarak sekitar 30 sentian atau senyaman kalian. Yang kedua, ini kaki tetap lurus ya. Yang kedua, untuk jarak kedua tangan itu selebar bahu kalian. Ini. Terus tahap ketiga, tempelkan dagu ke dada. Ini, dagu ke dada, gini ya. Ini tahap ketiga. Perhatikan ya, jangan sampai lupa. Ya, untuk keempat, tekuk tangan kalian dengan diiringi jatuh yang menempel tengkuknya dulu, ya. Ya, jatuh yang menempel tengkuknya dulu, ya. Ya, tengkuknya dulu, ya. Yang menempel tengkuknya dulu, ya. Ya. Jadi yang jatuh dulu adalah tengkuk kalian yang menempel. Ya, saya ulangi lagi. Untuk tahap pertama berdiri sempurna, ya. Untuk kedua di bawah aja, Pak. Berdiri sempurna. Kedua, tempelkan telapak kedua tangan di matras. Ketiga, kedua, jangan lupa ini jarak, ya. Jarak antara lengan dan kaki senyaman kalian dengan lebar tangan selebar bahu, ya. Ketiga, tempelkan dagu ke dada, ya. Tekuk kedua tangan dengan menempelkan tengkuk pada matras. Kaki tidak boleh ditekuk, tetap kaki lurus, ya. Kalau kaki tekuk, ya, perhatikan. kalau kalian kakinya ditekuk, ini tidak bisa. Ini Ya. tengkuk kalian tidak bisa menempel di matras. Jadi kaki tetap lurus, Kaki tetap lurus, ya. yang menempel, Yang menempel dulu tengkuk, adalah tengkuk. bukan daripada ini. Ini Nah, bukan dahi atau ya. kepala. Perhatikan, bukan dahi atau kepala lo ya. Harus tengkuk dulu. Dengan cara kaki tidak boleh tutup.
Dengan cara kaki tidak boleh tekuk. Dengan cara kaki tidak boleh tekuk. Dengan cara kaki tidak boleh tekuk. Tetap lurus. Tetap lurus. Suruh tetap lurus. Dengan sendirinya nanti badan kalian berjalan ke depan dan gelinding ya. Itu tahap-tahap untuk roll depan. Diulangi lagi ya. Perhatikan. 1. Berdiri tegap. 2. Tempelkan tempelkan telapak tangan pada matras. Ya. Cari sudut senyaman kalian, selebar bahu. 3. Tempelkan dagu ke dada. Ini ya. Dan 4, tekuk tangan kalian diiringi dengan jatuhnya ke posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini ya. Posisi seperti ini ya. Ini ya. Nanti otomatis menggelinding sendiri. Ya. Nanti otomatis menggelinding sendiri. Ya. Irindes ngene lungo si tambot toinan. Ya. Itu praktek roll depan. Jadi roll depan seperti itu. Kenapa saya buat miring seperti ini? Ini lebih mudah. Kalau sudah bisa dengan datar pun tidak masalah. Saya contohkan dengan model yang datar. Ini ya Pak. Ya untuk yang datar. Dari sini, perhatikan. Ya. Yang penting untuk kaki jangan sampai ditekuk. Ya. Kalau tangan sudah nempel, tangan dibengkokkan atau ditekuk. Ini tengkuk nempel di matras. Kalian akan menggelinding sendiri. Yang penting kaki jangan ditekuk. Kesalahan yang banyak itu kalian kaki ditekuk. Ya. Sehingga pada saat mau menempelkan tengkuk, ini tidak bisa. Ya, sulit. Jadi tetap lurus, hanya kedua tangan ditekuk menyamping. Menyamping seperti ini. Ya. Kanan kiri. Tempelkan tengkuk. Ini melaku sendiri. Ini melaku sendiri. Rindukan ini melaku sendiri. Jadi kalau memang sudah bisa itu mudah. Tapi kalau tidak bisa latihannya kita dengan matras yang agak ditinggikan. Nah seperti ini. Tinggikan seperti ini. Ya. Sama. Ya. Teknik daripada roll depan ada yang dari berdiri, ada dari jongkok. Kalau dari jongkok seperti ini posisinya. Ya. Dari jongkok. Look. Nah. Ya. Ada. Kemudian kalau kalian sudah bisa roll depan, baru kalian nanti akan latihan tiger sprong, lompat harimau. Ya. Lompat harimau itu fungsinya untuk melompati tembok dan sebagainya, kemudian melakukan roll. Contohnya seperti ini. Ya. Dari posisi jongkok, kita agak melompat. Ya. Kita agak melompat, kemudian kita lakukan roll depan. Itu Tiger Wong. Kalau memang bisa di sini mungkin ada orang, biasanya ada orang jongkok seperti ini. Ada rintangan. Dari tangan orang atau meja 3, 5, 10 dan lari, melompat, kemudian melakukan roll depan.
Itu kalau memang teknik roll depannya benar. Tapi kalau roll depannya salah, khawatirnya cedera di leher. Apa nih? Tiger Wong. Ya. Kalau memang sudah bisa, di sini mungkin ada Rintangan. rintangan. Ya. Kita dari sini lari mungkin, tapi dari sini dasarnya bisa dengan gini ya. Lek, ya. Jadi kita lari, lompat, kemudian melakukan roll depan. Melakukan roll depan. Itu belajarnya, tapi dasarnya dari roll depan dulu. Roll depan, Depan harus bisa. kemudian tidak memakai rintangan, kemudian ada rintangan satu, terus dan sebagainya. Kemudian ada yang dengan lari, lari dari sana, lompat. Ya. Tapi matanya harus agak Panjang. Kadang orang yang bela diri, ya, entah itu pecak, karate dan sebagainya, ini dilatih seperti ini. Karena menghindari serangan, kemudian dia lompat, melakukan roll depan atau salto. Ya, di dalam bela diri ada. Tapi dasarnya tetap dari roll depan. Ya. Kalau roll depannya bagus, benar, tanpa ada cacatnya, ada kekurangannya, dia akan bisa melakukan lompat harimau atau tiger sprong namanya. Jadi posisinya kalau belajar seperti ini, agak jongkok, seperti mau renang, mau jam atau salto renang, start renang. Start renang. Kita melompat, kedua tangan tetap bertumpu di matras atau tanah atau dan sebagainya, kemudian kita lakukan roll depan. Siap posisi seperti ini, lompat, lompat, lompat. Siap posisi seperti ini, lompat. Ada tengkuknya. Ya. Jadi bukan kepala. Kalau kepala kalian nanti malah sakit, ambles di tanah. Kalau kita pakai tanah, ya. Itu dasar daripada untuk senam. Senam. Tapi kalian tidak akan bisa, tidak boleh melakukan di rumah. Sekali lagi, saya tidak menyarankan. Ya, kalau tidak ada pengawasan, karena di sini harus ada pengawasan yang ahlinya, sama dengan roll keep, neck keep, atau mungkin salto. Ya, saya bisa melakukan, tapi sarananya yang kurang, saya tidak berani. Daripada nanti terjadi cedera, yang disalahkan adalah pahar. Ya. Kemudian pada saat roll depan tadi, yang belum dijelaskan Pak Yaki, kedua tangan jangan dilepas sebelum menggelinding. Kalau kalian tangannya dilepas, ya. Kalau yang kiri kalian lepas, kalian akan menggelindingnya ke kiri atau jatuhnya ke kiri. Kalau kanan dilepas, maksudnya gini, Harus Kalau ini bersama. nempel. Ya. Nah ini menggelinding sendiri. kalau tangan kalian lepas ini, kalian akan jatuh ke sana. Nah ini menggelinding sendiri. Nah ini menggelinding sendiri. Kalau tangan kalian lepas ini, kalian akan jatuh ke sana. Kalian akan jatuh ke sana. Ya. Jadi saya contohkan di matras yang datar. Kalau di sini nanti bahaya. Misalnya seperti ini. Ya. Kalau kita tangan kita lepas, ya tangan kita lepas kanan atau kiri, kita akan jatuh ke arah mana tangan kita dilepaskan. Misalnya demikian. Pada saat nempel di sini, tangannya ke tuh. Kalian akan ke sana. Tidak ke arah depan, tapi ke arah tangan yang kalian lepaskan dulu.
Jadi seharusnya tidak usah dilepaskan tangan ini akan menggelinding sendiri mengikuti badan. Ya. Kalau tangan kiri kalian lepas, kalian akan ke sana. Ya. Jadi tetap tangan ini lurus, biarkan menggelinding. Yang penting kalau tengkuk sudah menempel di matras, badan kita akan menggelinding sendiri. Ya, enggak usah dilompat, enggak boleh. Lompat. Ya enggak pakai lompat, nanti ada seperti tadi. Ya. Dasar tiger sprong itu ada lompatannya. Tapi kalau salto, baik salto ke depan maupun ke belakang itu tetap sama, tidak ada lompatannya, baik dari jongkok maupun dari berdiri. Kalau dari dasar, datar ya, seperti ini. Loh. Jatuh sendiri. Ke belakang pun sama. Kalau kalian sudah bisa, tidak masalah. Berdiri, siap. Tapi kalau yang ke belakang, jatuhnya ini pinggul dulu. Jatuhnya ini pinggul dulu. Pinggul dulu. Ya, tangan ini mengikuti. Ya. Blok, jatuh. 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 Nabrak yang atas. Ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu masalah, ya. Yang penting tangan kalian itu tetap gerak, dua posisinya seperti ini, jatuh. Dari posisi jongkok. Tapi kalau posisi jongkok, kan dua tangan di bahu. Ya. Jadi ini masuk, pinggul, go. Dasarnya daripada roda depan dan belakang. Ya. Kemudian ada meroda itu berputar. Ya dengan dua tangan. Jadi posisinya seperti ini. Ini posisinya seperti ini. Ini posisinya seperti ini. Jadi meroda seperti itu. Handstand sama. Handstand. Kalau tidak bisa, ada yang memegangi tangan. Kalau handstand, kaki dilepas, nanti dipegangi. Perhatikan, dua kaki pegang ya. Nah, lurus seperti ini sudah. Kemudian dilepas kakinya. Tahan. Nah, terus diluruskan. Ya. Dari handstand dilempar, satu kaki kemudian gerak, ditahan, dipegang, kemudian ditahan. Itu dasarnya untuk latihan. Atau di tembok. Nah, templek kaki di tembok, kemudian lepas sedikit, lurus. Terus sampai keseimbangan kalian itu benar, baru ditahan berapa hitungan dan bisa jalan dan sebagainya. Perhatikan sekali lagi untuk handstand. Ya, tahan, luruskan badan. Tahan. Itu belajarnya seperti itu. Nah ya. Jadi untuk senam lantai itu seperti itu. Ya, dasar-dasarnya. Jadi yang penting kalian nanti, makanya kita kendalanya tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga Pak Aris sendiri tidak bisa untuk memberikan gambaran yang sejelasnya. Kemudian kalian tidak bisa praktek, ya, terutama yang belum bisa sama sekali. Ya. Kalau kita nanti bertemu, insya Allah bisa. Ya. Saya yakin bisa. Dan renang pun juga demikian.
Renang mungkin di kelas 9 banyak yang belum bisa atau mungkin takut. Ya. Tapi kalau nanti praktek mungkin insya Allah untuk renang bisa. Kalau praktek memang. Tidak ada yang saya pegang, tidak ada yang tidak bisa. Yang penting ada kemauan, semangat, dan tidak ada rasa takut. Roll depan pun kalau kalian takut, tidak akan bisa. Ya. Nah, akhirnya mungkin ada yang perlu tanyakan untuk kalian, silakan. Silakan bertanya mungkin, ada yang kurang jelas, baik melalui suara, mic-nya dibuka, atau mungkin dengan chat. Lebih baik dengan suara kalau memang bisa. Yuk, Ya, Pak. ada yang Ada ditanyakan? yang tanyakan, monggo. Supaya tidak terlalu ribet nanti. Ya. Ya. Jelas ya? Ya. Ya. Saya kira untuk pembelajaran olahraga hari ini saya akhiri. Langsung nanti matematika bertemu dengan ibu kita Bu Alfia. Ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.